Halo teman-teman, thank you udah klik video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol merah dan like-nya ya. Biar aku makin semangat buat bercerita lagi sama kalian. Oke, check it out. Teman-teman, kalian pasti sering banget dengar kata budak kan? Tapi kayaknya kosakata ini jarang kalian dengar di kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, budak tuh identik sama apa sih? Hehe, supaya kita makin tahu tentang perbudakan, kali ini aku mau ngebahas kisah pilu seorang budak di zaman Romawi kuno. Gimana sih kisahnya? Yuk kita bahas. Lingkungan bangsa Romawi itu dipenuhi dengan para budak. Jumlah orang bebas dan budak hampir sama. Kehidupan seorang budak dapat sangat bervariasi berdasarkan tugas yang diberikan dan apa yang dilakukan oleh majikan mereka. Budak bisa jadi gladiator, pekerja tambang, pelacur, manajer, atau bahkan pembuat tembikar. Hampir setiap pekerjaan Romawi dapat dilakukan oleh budak. Apakah mereka juga memiliki hak dan dibayar? Kehidupan seorang budak Romawi bukanlah kehidupan yang ideal, tapi terkadang bisa lebih nyaman dari yang diharapkan. Meski demikian, gak pernah ada jaminan bahwa seorang budak dapat memiliki kehidupan yang baik. Biasanya, budak akan tidur di atas tumpukan jerami dengan selimut di atasnya, baik di dapur, lorong, ataupun loteng. Dan khusus budak perempuan yang cantik, menawan, pokoknya gelis, itu harus tunduk sama hasrat seksual tuannya. Kadang-kadang nih, para nyonya tuh bakalan bikin hidup budak perempuan jadi sangat sulit, pokoknya menderita. Hanya karena mereka tuh curiga plus jealous kalau si budak ini tidur dengan suami mereka. Juvenal, penyair satir, bercerita tentang seorang budak perempuan bernama Peskas yang sering dipukuli majikannya. Ini disebabkan karena majikannya mengira dia melayani kebutuhan seksual suaminya. Hak-hak dan hukum gak berarti apa-apa buat kehidupan seorang budak. Mereka bahkan gak punya hak hukum untuk menikah, meski dapat membangun keluarga. Tuannya bisa memisahkan pasangan itu atau menjualnya jika mereka mau. Anak-anak yang lahir dari pernikahan budak adalah milik tuannya. Mereka dapat dipisahkan dari orang tua dan dijual oleh sang majikan. Pada abad ke-5 Masehi, Kode Hukum Tadesyus menetapkan jika budak dipisahkan dari keluarga, mereka harus dipersatukan kembali dan ditempatkan dengan satu pemilik. Budak dapat diangkat ke posisi tinggi seperti manajer, jurusita, penagih utang, kapten kapal dagang, dan profesi lain. Mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih mandiri, tapi bukan berarti mereka bisa bebas dari hukuman berat. Alasannya, karena majikan itu dapat menghukum budak dengan keras kalau nggak jujur atau nggak kompeten. Ini yang nggak dapat mereka lakukan terhadap warga negara. Seorang budak Yunani yang memenuhi syarat dapat dengan mudah menjadi seorang dokter atau guru. Orang Yunani memiliki reputasi yang sangat baik dalam dua posisi ini, dan orang Romawi sangat mempercayai mereka. Budak juga bisa bekerja sebagai pembuat tembikar, pelukis, atau pengrajin lainnya. Bagi perempuan, prostitusi juga merupakan pekerjaan biasa. Kalau sekarang sih nggak tahu ya. Pelacur biasanya hidup dalam kondisi mimpi buruk.
Mereka mulai bekerja sebelum pubertas dan menjadi sasaran segala macam pelecehan verbal dan fisik. Mungkin sebagian besar pelacur berharap salah satu klien kaya akan jatuh cinta dan ngebebasin mereka. Meskipun tampaknya pahit, beberapa pekerjaan bahkan lebih buruk. Kehidupan seorang budak Romawi itu paling buruk kalau udah berakhir di pertambangan, pertanian, atau penggalian. Budak pertanian tuh biasanya tidur dengan rantai di ergastulum atau penjara. Mereka benar-benar bekerja sampai mati. Plinius II yang memiliki lebih dari 4.000 budak pertanian bangga dengan fakta bahwa ia nggak mengikat para budaknya. Karena alasan ini, mayoritas pemberontakan dilakukan oleh budak pertanian. Pemberontakan paling besar dan terkenal dilakukan oleh Spartacus dari tahun 73 hingga 71 sebelum Masehi. Jumlah pasukan pemberontakannya yang pasti antara 70.000 hingga 120.000. Budak pertambangan juga punya kondisi hidup dan kerja yang sangat buruk, sehingga mereka nggak punya kekuatan untuk memberontak. Beberapa budak adalah milik negara. Mereka ngelakuin tugas kayak memperbaiki jalan, terus memelihara saluran air, dan bongkar muat kargo di pelabuhan. Sebagian besar budak ini juga tidur di rantai. Jadi, nggak jauh beda sama budak pertanian. Seorang tuan atau majikan bisa aja ngebunuh budaknya tanpa adanya pengadilan. Bahkan, mereka punya tim penyalipan khusus yang punya semua kebutuhannya, kayak rantai, paku, tali, papan, dan kebutuhan lainnya buat menghukum sang budak. Jadi, tim pencambuk ini tuh ada tugasnya nih guys. Yang pertama, mereka bakalan nelanjangin para budak. Yang kedua, mereka bakal mencambuk mereka. Dan yang ketiga, mereka bakalan dipaku di kayu salib. Selain itu, mereka juga bakalan matahin kaki para budak sehingga ia merasakan sakit yang akut sepanjang waktu ketika mereka mencoba untuk berdiri. Kehidupan seorang budak Romawi dalam situasi seperti itu bisa berakhir setelah paling lama 48 jam. Tubuh itu ditinggalin untuk burung nasar dan anjing untuk sementara waktu, sebagai peringatan bagi budak lainnya. Dibakar hidup-hidup dan diberi makan singa bukanlah kematian yang menyiksa. Kehidupan seorang budak dapat bervariasi dalam hal kesengsaraan dan berakhir dengan sangat menyakitkan. Wow. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah selesai ngebahas pembahasan seorang budak Romawi yang kisahnya sangat-sangat tragis dan pilu banget. Kayaknya nih ya, kalau misalnya kita berada di zaman itu, sakit banget gak sih? Soalnya kita tuh kayak dihargain gitu, kayak ada harganya. Tapi kayaknya juga itu gak bakal nyakitin kita sih. Soalnya mereka udah terbiasa sama lingkungan mereka yang kayak gitu. Tapi kali ini gimana pembahasannya? Menurut kalian ini pembahasan yang interesting atau menurut kalian perlu dikoreksi lagi? Kalau ada yang perlu dikoreksi atau mau ditambahin, komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Bye-bye.